Yang penting semangat lah. Kita menjiwai karena ikan itu urusannya nyawa. Jadi kita harus benar-benar budidaya ikan itu dengan rasa. Jadi kapan waktunya ikan dikasih makan, ikan sudah kenyang apa belum, kayak gitu. Ya naluri lah, naluri. Itu harus terbangun dalam waktu yang cukup lama sih, nggak bisa serta merta kayak gitu. Kalau saya kan seneng budidaya ikan itu sejak SMP kayak gitu. Ya yang penting dijalani lah dengan ikhlas. Kalau urusan nyawa itu memang harus benar-benar menjiwai sih. Harus belajar ke orang-orang yang sudah pernah budidaya dan sukses kayak gitu. Tekad yang kuat kayak gitu. Ya, terutama semangat dulu. Kalau menurut saya modal nomor 2. Kalau semangat, insya Allah modal secara materi mudah dicapai. Nama saya Lili Kustiono, alamat di Baturaden. Awal mula ini dulu kita usaha pancingan di sini, kolam pancingan. Ketika usaha pancingan mulai sepi, kita beralih ke budidaya nila yang ternyata ya lumayan lah gitu, daripada pancingan. Itu 2 tahun yang lalu, 2021. Ya karena ketika kita lihat ikan nila itu kebutuhannya lumayan. Jadi yang dulu trennya kan kalau di rumah-rumah makan itu kan gurame. Kalau sekarang ikan nila itu dianggap bisa menggantikan ikan gurame yang notabene sekarang harganya mahal, juga agak susah nyarinya. Kolam ya kurang lebih 26, ukuran 10-25 rata-rata. Ini ada 6 kolam. Rata-rata ukurannya 50 meter kali 15. Persiapan pertama dari kolam. Kolamnya itu harus memadai. Jadi nantinya kan harus dipasang kincir seperti ini untuk menambah oksigen. Jadi kolam itu tidak boleh kolam dari tanah semua. Karena adanya kincir nanti mengkikis dinding. Kalau nggak pakai ini beton, pakai plastik juga bisa. Setelah kolam ada, nanti persiapan sebelum tabur benih kita kadang pakai urea, kadang pakai NPK untuk membuat plankton. Jadi biar tumbuh lumut dulu, nanti seminggu setelah air bagus. Jadi kita ngelola air dulu. Setelah air bagus baru kita tanam benih kayak gitu. Nah, benihnya itu masuk ukuran koral. Kalau koral itu 2 jari. Jadi kalau masuknya koral kita bisa 3 bulan bisa panen. Ya benih sih variatif kan, sekarang kan ada jenis kekar, ada nirwana, ada black prima, ada dan lain-lain lah, macam-macam banyak. Cuma ya kita seringnya pakai kalau yang dari Banjarnegara katanya itu jenisnya Thailand atau apa, itu lumayan bagus. Juga black prima kita pakai, juga kekar kita juga pakai. Yang penting ikannya itu jangan ikan yang lokal gitu. Benih yang bagus itu yang pertama produk unggulan lah. Kita kan biasanya tanya ini jenisnya apa, terutama jenis dulu. Setelah jenis terus ukuran. Ukuran itu harus rata. Jadi jangan besar kecil kayak gitu. Ketika di budidaya itu susah. Ya untuk kepadatan kita pakai kepadatan 60 per meter. Ini sekitar 30 ribuan lah. 30.000 ekor ya. Ya perawatan kolam sih paling standar lah, air, menjaga kualitas air agar tetap sehat, terus kasih makan secukupnya kayak gitu. Kalau sudah terlalu keruh kita buang setengah kayak gitu, nanti diisi lagi, paling kayak gitu sih. Ya pakan rata-rata 3 kali, cuma melihat cuaca. Kalau cuacanya bagus kita kasih pol kayak gitu loh, sekenyang-kenyangnya gitu. Tapi kalau
katakanlah cuaca mendung kita kasih setengah teh saja, karena itu beresiko, karena ketika ikan kenyang oksigen drop itu rawan banget kematian. Ya pakan kalau kita langsung pakai min 2 karena ukurannya udah koral. Kalau dari larva kan biasanya dari tepung dulu, nanti PF 500, PF 1000, nanti baru ke min 1, min 2, min 3. Kalau kita budidaya di sini rata-rata langsung min 2, kadang malah langsung min 3. Kalau pakan sih kita pakai 3% dari berat tubuh ikan itu. Semisal ikan 1 ton berarti pakan sehari 30 kilo, kurang lebih. Kadang kita sampling, tapi kalau yang sekarang berjalan kita udah murni pakai rasa semua. Jadi perkiraan perkembangan ikan seminggu, oh ini berat ikan udah sekian, berarti kita kasih makan sekian. 1 kilo isi, kalau untuk konsumsi itu 4567. Kalau yang untuk khusus ada pesanan ya sekilo isi 2. Kalau untuk yang untuk filet itu 8 on sampai dengan 1 kilo. Ya, jadi tengkulak datang ke sini kita nggak tahu mereka jual kemana kayak gitu. Ya kita karena kita jualnya skala besar, jadi minimal pengambilan itu 6 kintal karena satu mobil itu rata-rata muat 6 kintal. Nah kalau untuk panen kolam ini ya harusnya 4 mobil satu kali panen kayak gitu. Jadi muatnya agak banyak kayak gitu. Sekali muat kan katakanlah satu mobil 6 kintal, kalau 4 kan jadi berapa, 2 ton 400 kayak gitu. Sekali ngangkat kayak gitu, jadi nggak bolak-balik kayak gitu. Harapan kami sebagai petani, jadi 2 atau 3 kali panen selesai kayak gitu. Ya karena ini satu kolam ini kayaknya 6 ton ada ini. Ya jadi kemampuan tengkulak itu kalau semisal sehari mereka butuh 6 ton ya kita jual semuanya malah lebih enak, kita lebih seneng kalau satu kali panen habis kayak gitu. Ya namanya kendala ya banyak banget di lapangan, tapi yang terutama untuk tahun ini harga yang tidak stabil. Harapan kita sebagai petani kan kita produksi semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi ketika produksi sudah baik, hasilnya melimpah, permintaan pasar yang kurang kayak gitu. Penyakit itu rata-rata yang ikannya hitam itu virus, terus mata keluar juga itu virus. Paling itu sih. Antisipasinya kita mengelola air. Jadi yang kita kelola air lah. Kalau airnya bagus, insya Allah ikannya sehat. Ya kita pakai obat-obatan sekadarnya lah. Karena ini kan besar, paling obat yang kita campurkan ke pakan. Itu kalau sudah parah banget. Tapi selama ini sih kita belum pernah separah itu. Ya kalau saya lihat semakin banyak pabrik pakan ikan, berarti produksi ikan semakin naik. Sedangkan kebutuhan masyarakat kan mungkin ya ini nggak berimbang sih antara kebutuhan pasar dengan yang diproduksi itu untuk saat ini nggak berimbang. Tapi kadangkala mengalami kekurangan ikan ya, jadi perputarannya itu kadang permintaan banyak, ikannya yang nggak ada kayak gitu. Kita pernah ngalami yang seperti itu. Permintaan puncak akhir tahun ini biasanya. Makanya kita alhamdulillah kita punya stok banyak. Nah, untuk saat ini kita ya ada tengkulak yang lokal lah, yang mengambil itu rutin seminggu 2 kali. Terus ada juga yang dikirim ke Semarang, itu per minggu permintaan 1 ton. Ya alhamdulillah lumayan. Cuma di ikan itu kalau untuk untung besar itu susah.
Jadi mainnya harus partai. Katakanlah keuntungan per ton itu dibandingkan dengan bidang usaha yang lain, itu ikan itu termasuk usaha yang butuh modal sangat gede, sangat besar sekali. Jadi apa namanya ya, antara modal dengan pendapatan itu saya rasa kalau saya amati itu nggak berimbang. Jadi kalau mau hasil banyak ya harus piara ikan banyak, harus punya kolam banyak. Semisal budidaya ikan kok hanya mungkin panen di angka 5 kintal, mungkin 1 ton ke bawah, saya rasa susah untuk berkembang kayak gitu paling. Karena yang suka budidaya ikan banyak banget. Kalau di kampung saya kolam kecil banyak banget. Tapi kan mereka hanya seneng kayak gitu, nggak mikir keuntungannya segini. Hanya enggak sih, hanya yang didapatkan ya hanya seneng, terus budidaya 3 bulan hasilnya segini, nggak berimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Pokoknya harus berkembang lah, semisal punya 1, 2 berkembang, harus berkembang. Harapannya ya pasti harga membaik kayak gitu. Jadi ini kan perekonomian global kan sedang lesu. Jadi di bidang apapun lah. Jadi karena mungkin semua harga-harga naik, itu jadi daya beli masyarakat itu berkurang. Nah, termasuk untuk konsumsi nila ini, yang biasanya mungkin mereka bisa menyisihkan uangnya untuk makan di luar, beli nila di rumah makan, atau beli langsung digoreng, yang tadinya ada dana untuk itu karena harga-harga naik, ekonomi lesu, jadi ya daya beli masyarakat berkurang.